Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kono Channel di sini. Gimana kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat selalu ya. Amin. Oke sobat, di video ini jadi kita sedikit memberikan suatu gambaran. Jadi dimana bagi sobat-sobat semuanya yang mungkin mau membangun rumah ya, atau apalah yang istilahnya bentuk bangunan. Jadi sekedar gambaran instalasi listrik. Nah, di sini kita contohkan salah satu titik di mana kita sekarang menyediakan saklar tunggal satu dengan di sampingnya ada stop kontak. Secara umum gambaran instalasi seperti ini. Jadi kalau kita umpamakan ini arus dari kWh meter. Nah, yang ini yang jalur ke saklar ya, biasanya di tembok dibobok ya, terus di sininya pakai paralon. Ya di sini kabel yang kita gunakan untuk instalasi saklar tunggal ya, dengan stop kontak ini kan, kalau kita hitung-hitung kabel kan cukup memakai kabel 4. Satu buat pasa input, kedua buat pasa output yang ke lampu, netral 1. Untuk setrum untuk pasa yang ke stop kontak ini kita bisa jumper dari saklar ya, atau seumpamanya strumnya pasanya kita ke stop kontak, kita bisa jumper untuk yang ke saklar. Intinya bolak-balik sama saja. Terus yang keempat, kabel grounding ya, grounding untuk stop kontak ini. Jadi kalau kita perhitungkan, kalau pemakaian instalasi listrik seperti ini untuk jalur yang ke saklar, seumpamanya kita gambarkan garis dari titik terminal atas di atas plafon ya, ke bawah ini kita seumpamakan panjangnya 2 meter, tingginya 2 meter ya. Otomatis secara memperhitungkan kabel, kita butuh kabel 8 meter kan. Nah, dalam hal ini kalau seumpamanya harga per meter kabel, di sini kita contohkan 2 kali 1,5 ya, 2 kali 1,5 kabel NDM. Kalau kita perhitungkan masalah harga, kita ambil contoh satu roll yang 50 meter. Kalau di daerah saya di sini sekitar 450. Otomatis kan jatuhnya harga per meternya jadi 9.000. Nah, sedangkan kabel yang diperlukan untuk jalur yang ke saklar ini 2 meter kali 2 ya. Kalau kita pakai kabel yang NJM ini, kita butuh 4 meter. Kalau kita perhitungkan mengenai harga per meter, berarti kan 9 kali 4 meter ya, berarti jatuhnya 36.000. Nah sobat, untuk membandingkan sekarang kita ganti kabel ini, kita ganti pakai kabel NJA ya. Nanti kita perhitungkan secara efisiensi harganya mana yang lebih efisien. Baik sobat, jadi kabel yang ke saklar sama stop kontak kita sudah ganti pakai kabel NJA ya. Nah, jadi kita nanti perhitungkan secara efisiensi harganya untuk sekedar membandingkan. Nah, kalau kita perhitungkan untuk harga kabel NJA, kita ambil contoh di tempat saya itu harganya yang satu roll 50 meter itu harganya 160.000 ya, 160.000. Jadi kalau kita perhitungkan harga per meter, berarti jatuhnya sekitar 3.200. Berarti kalau 3.200 kita ambil contoh ini tadi panjangnya ke bawah ini ya, ke stop kontak saklar ini 2 meter, otomatis 2 meter kali 4 kabel 8 meter ya. 8 meter kali 3.200, 25.500 sekitar segitu ya, atau 25.600 lah
Jadi bulatnya seperti itu. Ya, sekarang kalau kita bandingkan dengan pemakaian tadi, di sini kita pakai kabel yang NJM, jatuhnya 36.000. Nah, sekarang kalau kita ganti pakai kabel NJA di sini, jatuhnya cuma 25.600. Otomatis secara tidak langsung pemakaian kabel untuk dari terminal ke jalur yang ke saklar sama stop kontak ini lebih efisien kalau kita menggunakan kabel NJA. Karena di sini toh kita nanti pakai paralon ya. Jadi seperti itu sobat ya. Pada intinya secara perhitungan efisiensi kabel, kita akan lebih efisien terhadap hematnya biaya kabel. Untuk jalur yang ke saklar kita cukup memakai kabel NJA. Oke. Kita ambil contoh ini satu titik ya. Kalau kita membangun rumah, kita ambil contoh rumah sederhana, 8 ruangan mungkin sampai 10 ruangan ya. Otomatis kan kita bisa kalikan. Jadi efisiensinya akan jatuh lebih hemat kabel NJA. Oke, seperti itu. Dan untuk selanjutnya nanti kita ini sambungkan jalur yang dari KWH meter ya, ke saklar sama ke lampu ya. Nanti kita jelaskan cara penyambungannya yang benar. Oke. Oke, selanjutnya jadi ini sobat ya. Kita sedikit jelaskan jalur pas dari KWH meter, kita ambil contoh ini pakai kabel warna coklat ya. Kita sambungkan ke yang di saklar yang ada tombol warna merah ini. Nah, terus kita jumper yang untuk ke bagian stop kontak. Oke. Terus jalur pas output ini kita sambungkan ke yang ke lampu. Oke. Sementara untuk netral dari KWH meter kita sambungkan ke netral ke lampu sama netral yang buat stop kontak ini ya. Jadi 3 kabel jadi satu. Sementara yang kabel kuning hijau ini kita sambungkan untuk memasangnya di sini nih. Oke. Jadi untuk grounding kita sambungkan di sini nih. Oke, nah, jelas ya. Kita sambungkan di situ. Dan ini sobat, rangkaiannya sudah kita rapihkan ya. Kita sambungannya sudah bungkus pakai isolasi. Nah, sekarang kita praktekkan apakah penyambungan seperti ini bisa menghidupkan lampu. Oke. Nah, lampunya sudah menyala ya. Dan kita lihat di stop kontak ini apa memang harus masuk sini ya. Kita praktekkan dulu. Ya, bisa dilihat ya. Strum sudah masuk. Nah, sementara kita cek lubang satunya lagi ya. Ini netral ya. Netral memang tidak ada arus. Oke. Jadi seperti itu sobat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.